Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin tanggal 1 November 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mj_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Jadi untuk GSG hari ini ditutup di harga 6.552, secara stokastik ini juga sudah mulai golden crossing sih. Dan untuk area support dari ISG sendiri berada di harga 6.472 dan 6.504 ya. Itu untuk area supportnya yang sudah saya berikan warna biru ini ya, itu area supportnya, dan untuk resistennya sementara di 6.600 ya. Selama harga ISG masih bisa atau closingnya masih di bawah 6.600, maka berpotensi untuk turun kembali ya. Namun kalau harga ISG di atas 6.600, harga closingnya maka masih aman. Oke. Jadi sedikit perspektif dari ISG ya. Lanjut, di sini ada saham SMGR. Oke, untuk SMGR hari ini ditutup di harga 9.225 dengan persentase plus 1,37% ya. Dan kalau kita lihat yang akum ada KZ, PD, dan YU, di sini ada aset, AK, dan BK ya. Rata-rata harga di 9.248 dan secara area supportnya sendiri ya, supportnya itu berada di kisaran harga sini ya teman-teman ya. 8.900 hingga 8.950 itu merupakan area support ya. Jadi kalau yang mau beli bisa di sana. Lalu untuk resistennya untuk SMGR ya. Resistennya di 9.575 dan so far SMGR sudah membuat higher low ya. Sudah membuat higher low dan closing masih di atas SMA 90, 34 dan 21 ya. Jadi SMGR sebenarnya oke ya. Sebenarnya oke. Sudah mulai beranjak naik sih. Jadi demikian untuk SMGR. Lanjut, di sini ada saham SMMT. Oke, untuk SMMT hari ini ditutup di harga 216 dengan persentase plus 0,93% ya. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP, MG, dan JP, di istri ada KK, DH, dan NI. Untuk rata-rata harganya di 214 ya teman-teman ya. Dan bisa kita lihat bahwa untuk area resistennya itu berada di harga 214 hingga 218 ya. Kalau memang nanti SMMT ya besok hari Selasa membuat suatu rejection, harganya nggak berhasil naik, kemungkinan harga akan jatuh ke area supportnya ya. Ke garis supportnya di kisaran harga 206 ya. Di supportnya di 206, kalau memang masih bisa ditembus akan ke 200 ya. Perlu diperhatikan untuk supportnya sudah dan untuk resistennya di 232 ya, itu untuk resisten dari SMMT. Jadi bisa diperhatikan lagi, mungkin mau di screenshot ya, dan perlu ditekankan bahwa SMMT ini masih dalam posisi uptrend ya, sudah di atas SMA 90, 34 dan 21. Jadi untuk SMMT bisa di screenshot. Lanjut, di sini ada saham MLWL. MLPL hari ini ditutup di harga 404 dengan persentase 0,0% ya. Sementara untuk MLPL masih di bawah EMA 90, 34 dan 21. Namun harga MLPL masih bisa bertahan di atas harga resistennya ya, yang dimana dulu resistennya di 380 dan harga masih bertahan di atas sana ya.
Jadi untuk MLPL sendiri kalau kita lihat yang akum hari ini ada DR, PD, dan KI, di sini ada YB, YP, dan DX ya. Rata-rata harga di 403. Untuk area supportnya sendiri di 380 dan untuk resistennya di 420 ya. So far di sana kalau mungkin teman-teman yang mau beli MLPL lebih baik wait and see terlebih dahulu. Kalau mau entry sekarang ya juga nggak apa-apa, nanti tunggu saja di 380 ya teman-teman ya. Ini so far ya oke sih kalau buat entry 380 di area 380 hingga 390 itu merupakan good entry point ya, good entry point. Tapi kalau teman-teman sudah punya, ya kalau mau di hold nggak apa-apa ya. Selama harga masih bisa bertahan di atas 380 itu masih oke ya. Jadi kunci dari MLPL supportnya di 380. Lanjut di sini ada saham PMMP. Oke, untuk PMMP hari ini kan ditutup di harga 478 ya. Dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akum ada KK, CC, dan BD. Di istri ada YP, BK, dan LG. Untuk rata-rata harga di 472. Dan sementara ini kan sudah membuat suatu higher low ya. Di sini ada mulai start, lalu di sini ada swing kecil ya, swing low kecil. Dan bisa dilihat bahwa untuk area supportnya, sebentar, untuk area supportnya itu berada di harga 466 ya untuk PMMP. Supportnya di 466 dan untuk resistennya di 492 ya. Ini resistennya juga cukup kuat ya, di 492 ini cukup kuat, jadi bisa diperhatikan lagi untuk PMMP. So far kalau teman-teman mau beli ya nanti targetnya di harga 500-an ya. Target profitnya bisa di 550 di kisaran sana ya. Lanjut di sini ada saham UNVR. Oke, untuk Unilever ya memang kan sempat naik tinggi ya. Mulai dari tanggal 29 September lalu hingga 14 Oktober kan naik tinggi, lalu dibanding turun keesokan harinya hingga hari ini Unilever ditutup di harga 4420 dengan persentase 0,0% ya. Dan kalau kita lihat yang akum ya, di sini ada BK, CC, dan ZB, di istri ada BB, KZ, dan BQ ya. Untuk rata-rata harganya di 4.462. Untuk area supportnya, so far masih sama ya, supportnya masih di harga 4.400 di sana, 4.220 hingga 4.400 ya, mengikuti candle ini. Jadi itu untuk area supportnya. Nah ini kan sudah membuat satu base kecil ya untuk Unilever ya, bisa dilihat sendiri ini sudah membuat base kecil sesuai dengan apa yang sudah saya buatkan ya. Kalau memang nanti ditembus ya paling mentoknya di 4.200 ya. Kalau memang nanti turun lagi ya teman-teman bisa stop loss, nanti bisa beli lagi di base-nya 3.800. So far untuk Unilever memang masih turun sih katanya. Masih downtrend karena kan juga sudah di bawah EMA 90, 34, dan 21. Tapi kalau nanti rebound ada resistennya di 4950 ya, itu untuk resistennya. Lanjut di sini ada saham TKIM. Oke, untuk Tekim hari ini ditutup di harga 8.100 dengan persentase min 2,99%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP, YC, dan OD, di sini ada CC, PD, dan LG ya. Rata-rata harga di 8.183. So far untuk Tekim masih berada di atas EMA 90 ya. Dan EMA 34 namun memang masih di bawah EMA 21. Tapi perlu diperhatikan bahwa Tekim sudah membuat higher low ya. Di sini higher low 1, higher low 2, dan di sini mungkin ada terjadinya swing low kecil ya, swing low kecil. Tapi so far Teki masih uptrend dan untuk area supportnya berada di kisaran harga 8.000 ya. Supportnya di 8.000 hingga 8.100 lah. 8.000 hingga 8.100 itu merupakan area supportnya, jadi bisa diperhatikan. Kalau memang nanti menguat ya teman-teman hold saja ya. Untuk area supportnya dan untuk resistennya di 9.000 ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya Tekim ya kalau mau deal nggak apa-apa. Ini juga stokastik juga sudah berada di area oversold atau jenuh jual ya. Kalau nanti golden crossing maka nanti bisa naik kembali ya secara osilator. Lanjut di sini ada saham Arka.
Untuk saham ARKA hari ini ditutup di harga 70 dengan persentase plus 1,45% ya. Akum hari ini ada HP, NI, dan AG, Distri ada BD, CC, dan BQ untuk rata-rata harga di 71. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa ARKA memang kan auto reject bawah 2 kali ya kemarin ya. Kemarin dan kemarin lusa auto reject bawah dan hari ini mencoba untuk rebound kembali. Ya kalau saya bilang ini merupakan suatu mother candle ya. Mother candle atau harami ya di sini. Pergerakannya masih ranging dulu. Jadi ya bisalah kita jadikan patokan ini sebagai resisten ya. Untuk area supportnya itu di harga 60 hingga 63 ya itu supportnya, dan untuk resistennya di harga 81. Kita bisa menggunakan pivot point juga sih. Ini pivot pointnya di 72, jadi ini juga bisa jadikan untuk area resisten ya. Resistennya di 72 dan nanti rata-ratanya di 71 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk ARKA ya. Mungkin bisa di screenshot, ini sudah ada 2 support dan 2 resisten yang sudah saya berikan. Lanjut, di sini ada saham SWAT. Untuk SWAT hari ini ditutup di harga 194 dengan persentase plus 7,78% ya. Sementara SWAT masih uptrend kok ya, masih uptrend, dan ini kalau kita lihat EMA 90, 34 dan 21 juga sudah di bawah daripada harga candle. Kalau kita lihat yang akum ada YP, PD dan BQ, di sini ada XL, CP dan XA. Rata-rata harga di 192 ya kurang lebihnya ya di sana. Untuk area supportnya sendiri di 183 ya teman-teman ya. Supportnya di 183 dan untuk resistennya di 210. Jadi bisa diperhatikan lagi. So far ini memang masih harami ya. Masih harami atau mother candle kalau teman-teman ketahui pola-pola candle ya. Masih mother candle, jadi bisa diperhatikan untuk area supportnya. Support terkuat sebenarnya di 167 ya. Ini support terkuatnya di 167. Tapi ini 183 sebagai pivot point-nya saja ya. Lalu untuk resistennya di 210 dan selanjutnya di 244. Jadi bisa diperhatikan lagi ya untuk SWAT. So far masih uptrend kalau secara teknikal. Lanjut, di sini ada saham real. Oke, untuk real ya. Real menolak untuk turun dan masih memberikan perlawanan. Kalau saya prediksi ya, sebelum tanggal 6 November lah ya, sebelum tanggal 6 November atau hari Senin minggu depan ya, berarti sebelum tanggal 9 November itu memang sudah terjadinya action bahwa real bisa jadi turun atau bisa naik ya. Jadi ada sesuatu momentum, nanti bisa jadi distribusi atau akumulasi, kita sama-sama lihat ya. Tapi real untuk area supportnya di harga 93 hingga 96 ya. Itu untuk areanya real, supportnya di sana. Kalau teman-teman mau beli, lihat saja. Kalau memang nanti real bisa naik tinggi, ya kurang lebihnya sudah menembus harga 102, ya teman-teman langsung beli saja nggak apa-apa. Dikarenakan berarti real sudah menembus area resistannya ya. Resisten tren ini sudah ditembus, tapi teman-teman juga perlu berhati-hati untuk area supportnya di 93 ya. Ini support terakhir sih kalau saya bilang, 93 ini support terakhir. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk real. Oke. Jadi si resistennya di 102, kalau nanti naik lagi ke 112 langsung ya. Lanjut, di sini ada saham Tepik. Oke, untuk Tepik hari ini ditutup di harga 2.820 dengan persentase min 4,08% ya. Jadi memang untuk Tepik hari ini kan merah ya, cukup merah. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada PD, YP, dan AI, Distri ada RX, TP, dan kaset. Rata-rata harga di 2.845, ini juga stokastik mode cross ya. Area supportnya sebenarnya di harga 2.800 ya teman-teman ya. Kalau mau beli saat closing tadi sebenarnya cukup oke, dikarenakan juga supportnya sudah di 2.800. Tapi kalau nanti supportnya ini di break ya, kemungkinan harga akan jatuh lagi. Ya, seperti biasa kalau support di break, nanti support tersebut akan menjadi suatu resisten. Nanti kalau 2.800 ini di break, kemungkinan harga akan jatuh lagi di kisaran harga 2.680 ya. Jadi bisa diperhatikan sudah ada step-stepnya yang sudah saya buatkan. Tapi kalau nanti mantul ya, mantul di 2.800, kemungkinan harga akan naik ke 2850 dan selanjutnya di 2930. Jadi demikian untuk Tepik. Lanjut, di sini ada saham PTPP.
PTPP hari ini ditutup di harga 1.200 dengan persentase min 0,41%. Kalau kita lihat juga stokastik dari PTPP sudah mulai golden crossing ya. Akum hari ini ada DH, AT dan aset, distri ada OD, DP dan PD. Rata-rata harga di 1.209 dan untuk area supportnya dari PTPP masih di 1.175 ya. Jadi so far PTPP masih di atas EMA 90, 34 dan 21. PTPP masih oke. Kalau teman-temannya sudah punya, kalau mau dipegang sih nggak apa-apa ya. Area supportnya di 1175 dan untuk resistennya di kisaran harga 1.220 hingga 1.250. Kalau ini memang berhasil ditembus ya, area yang warna ungu ini berhasil ditembus, kemungkinan harga akan langsung melesat tinggi dan menyentuh di harga 1.350 ya. Jadi untuk PTPP sementara memang masih ranging dulu ya, tapi kalau kita lihat di sini sudah membuat higher low ya, secara daily candle-nya sudah membuat higher low. Oke, jadi untuk PTPP demikian. Lanjut di sini ada saham UVCR. UVCR hari ini ditutup di harga 520 dengan persentase min 2,8%. Oke. Untuk area supportnya di harga 500 ya. Sebentar, itu bukan area sih. Itu garis. Sebentar saya buatkan area terlebih dahulu. Ya, ini area support ya. Jadi di kisaran harga 500 hingga 510 itu merupakan area support ya dari saham VCR. Kalau memang nanti berhasil naik ya, kemungkinan resistennya di 580 dan selanjutnya di 545 ya. Jadi sudah saya buatkan area support dan 2 garis resisten. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk UVCR, tadi yang beli ada LG, GR dan ZP, jual ada YP, DR dan RO, rata-rata harga di 523. Jadi untuk UVCR demikian. Lanjut di sini ada saham LEN. LEN hari ini ditutup di harga 104 dengan persentase plus 7,22%. Ini juga secara foreign ada yang akum, lalu bandar juga akum, stokastik juga sudah mulai golden crossing. Kalau kita lihat yang akumulasi ada YP, CC dan ZP, distri ada PD, KK dan EP. Rata-rata harga di 104 ya teman-teman ya. Area supportnya masih sama di 104 ya. Ini yang dimana sebenarnya ini merupakan area resisten, tapi resistennya itu sudah ditembus ya, berhasil ditembus dan menjadi area support. Sebentar. Oke, ini juga ada suatu area resisten ya. Area resisten, jadi untuk area supportnya di harga, sebentar. Supportnya di harga 103 ya teman-teman ya. Supportnya di 103. Kalau memang nanti berhasil ditembus, kalau memang harga masih bertahan di atas 103, kemungkinan besar harga LEN ini bisa jadi nanti naik lagi ya di kisaran harga 111 hingga 114. Jadi kalau teman-temannya sudah punya LEN, perhatikan saja harga closingnya. Apakah closingnya masih bisa bertahan di atas harga 103 atau enggak ya? Atau enggak di sini lah di harga 101, oke lah kalau masih bisa bertahan di atas harga 101 ya, masih bisa dipegang. Lanjut di sini ada saham Digi. Digi hari ini ditutup auto reject bawah dengan persentase min 6,88%. Kalau kita lihat juga ditutup di harga 298, akum hari ini ada ZR, SH, IN, distri ada AN, PF, dan IRO. Untuk rata-rata harga di 298. Mungkin bagi teman-teman yang sudah request Digi, mungkin kesangkut ya di saham Digi ya. Kalau kita lihat juga secara bandar ini juga distribusi sih. Bandarnya juga distribusi, namun foreign akumulasi tapi kecil sekali. Kalau saya lihat untuk saham Digi, ya bisa disimpulkan sendiri ya bagaimana bentuk tadi chartnya sendiri ya. Keputusan dari saya, ya ini juga sudah menembus area support ya. Keputusan dari saya bagaimana?
Ya, kalau teman-teman yang memiliki DI bisa langsung stop loss saja ya, eh, besok langsung bisa pesan di harga auto reject bawah untuk jualan. Saya bantu carikan dulu ya, saya hitungkan dulu berapa harganya. Kemungkinan teman-teman bisa lah besok jualan di harga 278, yaitu harga auto reject bawahnya untuk Digi. Kalau teman-teman mau lolos bisa langsung saja jual di harga 278 ya. Jual di 278, order ya. Besok saat sebelum market buka ya, sebelum market buka teman-teman bisa order di harga 278 untuk Digi. Kalau memang mau stop loss bisa di sana sih. Tapi kalau mau hold ya terserah teman-teman. Tapi kalau saya pribadi nggak mau hold saham seperti ini ya. Jadi untuk Digi masih belum ada tanda pembalikan arah. Lanjut di sini ada saham Ali. Ali hari ini ditutup di harga 10.725 dengan persentase 0,0%. Akum hari ini ada BK, CS, dan YU. Distri ada YP, YB, dan SI untuk rata-rata harga di 10.756. Area support dari Ali masih sama ya di 10.500. Untuk area supportnya masih sama, dan untuk resistennya ya ini ada resisten terdekat sih. Resisten terdekat di 11.650 ya. 11.650 atau enggak di 10.900 itu juga sebenarnya bisa lah dijadikan resisten ya. Jadi untuk Ali supportnya di 10.500 dan untuk resistennya di 10.900 dan 11.650 ya di area sini ya. Jadi untuk Ali bisa diperhatikan lagi so far masih uptrend. Lanjut di sini ada saham MITI. MITI hari ini ditutup di harga 142 dengan persentase min 2,07%. Ini juga stokastik dead cross. Akum hari ini ada NI, AT, dan PT. Distri ada YP, YB, dan XC. Rata-rata harga di 149 ya. Seperti yang kita ketahui, hari ini top buyer-nya ada NI dengan rata-rata harga di 148 dan hari ini closing-nya di 142 ya. Yang dimana sebenarnya harga closing hari ini masih di bawah daripada harga rata-rata ya. Jadi kalau memang mau menyentuh untuk break even point-nya dari kode broker NI, ini harus diangkat naik lagi MITI. Oke. Untuk area resistennya di 147 ya. Resistennya di 147 dan untuk supportnya di 138 ya. So far memang di sana sih. Kalau nanti 138 ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke 131. Tapi ya, bisa diperhatikan lagi, saya sudah berikan 2 garis support yang cukup kuat dan 1 garis resisten yang bisa dijadikan teman-teman untuk lolos dari saham MITI. Supportnya tadi di 138 dan untuk resistennya di 147 ya, bisa diperhatikan lagi kalau 138 ditembus akan ke 131. Menurut saya kalau teman-teman yang sudah punya ya bisalah langsung segera mengambil kesimpulan dengan cepat ya. Kalau kita bandingkan dengan ini juga, pada saat itu ya juga naik ya, ini mirip-mirip sih kalau saya bilang. Naik lalu keesokan harinya turun ya. Ya teman-teman bisa kesimpulkan sendiri ya untuk MITI ya. Lanjut di sini ada saham Kota. Kota hari ini ditutup di harga 139 dengan persentase min 0,71%. Akum ada SQ, GR, dan FS. Distri ada XC, HP, dan BK untuk rata-rata harga di 139. Ya, ini juga stokastik mau dead cross. Untuk area supportnya masih sama di harga 135 ya. Supportnya di 135 sih. Supportnya di 135, tapi ini Kota masih downtrend ya teman-teman ya. Ini Kota sudah downtrend sih. Ya, sudah dipatahkan. Jadi Kota downtrend, untuk area supportnya tadi di 135 dan untuk resistennya di 143 hingga 145 ya. Ini merupakan area resistennya. Nanti kalau memang 135 ditembus ya akan ke 132 sih. Tapi kita juga bisa simpulkan ini sebagai area ya. Jadi untuk Kota area supportnya di kisaran harga 132 hingga 135 ya. Itu area supportnya. Dan untuk resistennya tadi di harga 143 hingga 145 ya. Untuk Kota demikian, lanjut di sini ada saham BEX.
PEX hari ini ditutup di harga 74 dengan persentase plus 1,37% ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada MUNI dan AU, di sini ada MGCP dan XL, rata-rata harga di 74. Ini juga PEX masih downtrend ya, belum dipatahkan arah trennya, masih belum bisa dikatakan uptrend. Untuk area support dari PEX ini sendiri berada di harga 71 ya. Supportnya di 71 dan untuk resistennya berada di harga 76 ya. Ini resistennya cukup kuat juga. Mungkin kalau teman-teman yang mau beli bisa tunggu saja ketika harga sudah di atas 78, teman-teman bisa entry, nanti target TP di 82 ya. Tapi so far untuk back supportnya masih sama di 71 dan untuk resistennya di 76 hingga 78 ya. Itu area resistennya. Lanjut di sini ada saham PTTU. Ya, PTTU kalau kita lihat yang akum hari ini sebentar ya. Sebelum kita memasuki bagian tersebut, kita lihat terlebih dahulu untuk PTTU ya. Hari ini kan ditutup di harga 177 dengan persentase plus 1,14%. Kalau kita lihat akum hari ini ada LH, IH, dan SH, di sini ada PG, RG, dan YJ. Rata-rata harga di 177, sebenarnya kalau saya bilang PTTU bukan perusahaan yang bagus dan nggak jelas ya. Jujur kalau investor ya, kalau investor melihat chart seperti ini ya nggak mau investasi mereka ya. Mau fundamentalnya sebagus apapun, kalau chartnya sendiri seperti ini ya, teman-teman coba lihat, ini auto reject bawah berjilid ya, namanya auto reject bawah berjilid. Coba kita hitung ya persentasenya, berjilid hingga 90% ya. Meskipun ini memang ada kendornya, tapi ini masih hitungan berjilid, dan bagi investor sih nggak mau ya kalau lihat dari grafiknya sendiri seperti itu ya. Tapi apakah teman-teman yang mungkin punya PTTU masih punya harapan? Kalau saya bilang sebaiknya teman-teman langsung tarik modalnya saja, gantikan ke saham-saham yang lainnya lebih berpotensi. Nasihat ini bisa dipakai atau enggak bisa digunakan nanti, tapi yang pasti nasihat saya nggak mungkin menjerumuskan teman-teman sekalian ya. Resistennya di 216 dan untuk area supportnya yang bisa saya berikan di sini. Supportnya di 174 ya. 174. Jadi untuk PTTU demikian. Lanjut di sini ada saham AMRT. AMRT hari ini ditutup di harga 1.205 dengan persentase plus 0,84%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada AK, CC, dan SQ, di sini ada LG, YU, dan BK. Rata-rata harga di 1.206 ya. Area supportnya itu sebenarnya sudah berada di harga closing hari ini ya. Supportnya itu di kisaran harga 1.200 hingga 1.230 ya, mendekati di area sana. Itu merupakan area support. Kalau memang nanti ditembus dengan volume yang cukup tajam, kemungkinan harga akan jatuh lagi di harga 1.135 ya. 1135 ini merupakan next supportnya kalau memang nanti ini nggak berhasil menguat, nanti bisa jadi jatuh ke sini. Secara tren AMRT masih downtrend, untuk area resistennya masih di 1230 ya. Kalau 1230 ditembus, next resistennya di 1315. Jadi untuk AMRT bisa diperhatikan lagi ya teman-teman, ini juga stokastik mau golden crossing, semoga saja teman-teman bisa cuan. Lanjut di sini ada saham Wika. Wika hari ini ditutup di harga 1.250 dengan persentase plus 0,40% ya. Kalau saya lihat yang aku hari ini ada PD, DR, dan CAI, di sini ada BQ, CS, dan BK. Rata-rata harga di 1.251 ya. Pergerakan Wika ini masih ranging terlebih dahulu ya. Ranging secara daily, tapi untuk area supportnya tetap di 1215. Kalau memang nanti ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke kotak hijau ini ya. 1075 hingga 1115 ya, di kisaran sana. Tapi kalau memang Wika memang masih bisa menguat di 1215 ini, masih bisa menguat, harga kemungkinan akan rebound lagi, setidaknya bisa menyentuh di harga 1440. Secara tren besar Wika masih uptrend, dan kalau teman-teman yang sudah punya masih bisa dipegang ya, masih bisa dipegang. Oke, masih uptrend, kemungkinan nanti akan membentuk pola XAY ya, seperti itu. Jadi XA, jadi seperti XAY lah ya, teman-teman bisa cek sendiri di Google. Oke.
Jadi singkatnya Wika area supportnya di 1215 dan untuk resistennya di 1300, oke. 1300 kisaran sana. Untuk Wika masih bisa dipegang. Lanjut di sini ada saham ASII. Untuk ASII hari ini ditutup di harga 6.025 dengan persentase 0,0% ya. Akum hari ini ada PT BK dan AK, distri ada Kaset, YU, dan LG. Rata-rata harga di 6.080 ya. Untuk area supportnya itu berada di harga 6.000 ya. Untuk area supportnya itu di harga 6.000 ya, di kisaran sini, dan untuk resistennya di 6.240. 6.240. Tapi kalau memang nanti memang kejadiannya nanti area support ini ditembus ya, kemungkinan harga akan jatuh sih. Harga ASI ini akan jatuh. Kurang lebihnya di kisaran harga 5.825. Ya, jadi kita step by step saja. Mungkin teman-teman yang sedang mengincar ASI, ya bisa diperhatikan lagi untuk area support dan resistennya ya. Tapi so far ASI masih dalam tren besarnya, masih uptrend ya. ASI masih uptrend. Lanjut di sini ada saham BSDE. Untuk BSDE hari ini ditutup di harga 1095 dengan persentase min 1,35%. Akum ada SQ, YJ, dan BD. Distri ada YU, BK, dan aset ya. Rata-rata harga di 1110. Untuk area supportnya sendiri ya, untuk area supportnya sendiri di 1070 ya, supportnya di 1070. Dan untuk resistennya berada di 1110 ya, resistennya di 1110. Dan so far untuk BSDE ini masih uptrend ya, masih di atas SMA 90, 34, dan 21. Ini mungkin koreksi kecil saja, tapi arah trennya masih uptrend. Nanti kemungkinan next targetnya di 1165 ya untuk BSDE. Jadi kalau teman-teman yang memiliki BSDE bisa di hold, masih bisa optimis lah. Lanjut di sini ada saham Telkom. Telkom hari ini ditutup di harga 3.700 dengan persentase min 2,63%, closing masih di atas EMA 90 dan di K4, namun sudah di bawah EMA 21 ya. Akum hari ini ada CS, YP, dan PD, distri ada RX, KC, dan YU, rata-rata harga di 3.729. Ini juga foreign dan bandar juga akumulasi secara rutin, tapi memang foreign yang paling banyak rutin secara akumulasi secara rutin ya. Untuk area supportnya di kisaran harga 3.640 ya, supportnya di 3.640, dan untuk resistennya di 3.770. Kalau nanti support ini ditembus ya, maka harga akan jatuh lagi ke 3.550 ya, tapi arah tren dari Telkom masih uptrend ya, masih uptrend. Nanti resisten ini ditembus, harga akan naik ke 3.884 ya, sesuai harga yang sudah di dalam kurung buka ini. Lanjut di sini ada saham BBCA. BBCA hari ini ditutup di harga 7.400 dengan persentase min 1%. Ya, hari ini min 1% ya BBCA. Akum ada CS, RX, dan AI, distri ada Kaset, AK, dan ZP. Rata-rata harga di 7.429. Untuk area supportnya sendiri di 7.320 ya, ini masih ada gap kecil yang tersisa. Tapi harusnya nggak seberapa masalah ya. Tapi kalau memang nanti turun ya kemungkinan untuk menutupi gap kecil ini ya. Ini juga ada gap kecil lagi sih. Ada gap kecil lagi. Tapi ya bisa diperhatikan lagi lah untuk BBCA. Untuk area supportnya tadi di 7320 dan untuk resistennya di 7550 ya. So far BBCA masih uptrend ya, masih uptrend BBCA. Tapi ini support yang cukup kuat di 7320 sih teman-teman ya. Ini supportnya juga cukup kuat di 7320, jadi bisa diperhatikan lagi untuk BBCA. So far BBCA kalau teman-teman yang sudah punya untuk investasi jangka panjang nggak ada masalah sama sekali, bisa di hold. Oke. Lanjut di sini ada saham DART. Untuk DART hari ini ditutup di harga 246 dengan persentase plus 1,65%. Ya, ini chartnya nggak seberapa jelas. Kita lihat saja melalui bandarmologi ya. Hari ini yang aku ada CP, YP, dan NI, distri ada YC, KK, dan PD. Rata-rata harga di 247 dan juga ini stok aja juga sudah mulai golden crossing. Sementara harga masih di atas EMA 90, 34, dan 21. Untuk area resistennya di 270 ya. Dan untuk area supportnya di sini.
di 236-nya. Jadi yang paling penting bukan area support dan resistennya, tapi lihat dari band harmologinya. Ini di 247 ya harga rata-ratanya hari ini, dan ini juga stokastik mau golden crossing. Sebaiknya teman-teman kalau yang mau investasi di saham seperti ini, sebaiknya cari saham yang berpotensi lainnya, dikarenakan ini juga minatnya sedikit sekali ya. Minatnya sangat sedikit sekali, jadi bisa diperhatikan lagi antara demand-nya ya. Minat belinya bisa diperhatikan lagi. Lanjut di sini ada saham Fire. Oke, untuk Fire hari ini ditutup di harga 555 dengan persentase min 1,77%. Stokastik juga sudah mulai bertempetan, namun masih bimbang apakah ingin golden crossing atau enggak. Aku hari ini ada KK, PD, dan CC, di sini ada YP, BK, dan DX. Rata-rata harga di 558. Untuk area supportnya tetap di harga 530. Nanti kalau memang membuat suatu rejection, penolakan harga turun, kemungkinan harga akan naik lagi ke harga 585. Tapi kalau memang 530 ini nggak menguat, kemungkinan besar harga Fire bisa jadi jatuh lagi di harga 472 ya. Jadi untuk Fire bisa diperhatikan lagi. So far Fire ini masih dalam wawasan ya. Teman-teman bisa masukkan watchlist juga. Fire ini juga sudah berada di EMA 90 ya, garis yang warna biru ini. Ya, yang dimana ini sudah menentukan arah tren apakah akan downtrend atau masih uptrend ya. Jadi untuk Fire demikian. Lanjut di sini ada saham Indi. Ini hari ini ditutup di harga 1.775 dengan persentase min 0,28%. Aku hari ini ada HD, CC, dan MG, di sini ada PK, GR, dan YU. Rata-rata harga di 1784 ya. Untuk area supportnya tetap sama di 1.700 dan untuk resistennya di 1875 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk ini so far secara tren besar menggunakan EMA 90 yang garis biru ini masih uptrend. Tapi kalau kita lihat EMA 34 dan 21 ya memang sudah downtrend ya kalau kita lihat EMA 34 dan 21. Tapi secara garis besar Indi masih uptrend ya, meskipun kalau teman-teman mau cut loss sekarang memang sedikit terlambat ya. Untuk Indi area supportnya di 1700 ya, di mana area ini saya dapatkan dari swing high-nya di sini dan area pivot dari tanggal 28 September. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk ini dari support dan resistennya bisa diperhatikan ya, label hitam di sebelah kanan. Lanjut di sini ada saham ILS. ILS hari ini ditutup di harga 153 dengan persentase min 3,77%. Akum hari ini ada XC, PD, dan CC, di sini ada NI, KK, dan MG. Rata-rata harga di 159. Untuk ILS supportnya masih sama di 140, tapi kalau kita lihat untuk area support terdekatnya itu ada ya teman-teman ya. Support terdekatnya di harga 151 ya, itu area support terdekat. Dan untuk resistennya tetap di 159. Kalau memang nanti 151 ini ditembus ya, kemungkinan harga akan jatuh ke harga 140 ya. Jadi untuk ILS kalau kita lihat yang Akum hari ini ada XC ya. XC dengan harga rata-rata 158. Jadi harga rata-ratanya sendiri sudah mendekati area resisten yang sudah saya tentukan. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk ILS. Lanjut di sini ada saham TOWR. Untuk tower hari ini ditutup di harga 1.145 dengan persentase min 1,29%. Sebenarnya untuk tower ini harganya sudah cukup murah ya kalau kita bilang. Akum hari ini ada SQ, YP, dan YU, di sini ada RX, BK, dan KZ. Rata-rata harga di 1148. Support terakhir dari saham tower di 1140 ya teman-teman ya. Itu support terakhir ya. Kalau memang nanti ditembus ya memang ada support lagi. Tapi itu support yang cukup kuat. Seharusnya jangan sampai ditembus sih. Kalau memang nanti itu ditembus, kemungkinan harga akan jatuh di kisaran harga 1080 ya. Tapi ini kalau bagi saya tower sudah cukup murah ya. Sudah cukup murah kalau saya bilang. Ya, kalau teman-teman mau entry ya bisa tunggu saja kalau memang nanti sudah ada tanda-tandanya yang reversal, baru teman-teman bisa entry ya. Kita juga bisa menggunakan osilator juga. Untuk tower supportnya tadi di 1140 hingga 1140 yaitu untuk area supportnya, dan untuk resistennya di 1175. Untuk tower memang secara tren masih downtrend. Kalau teman-teman lihat kalau area support ini sudah ditembus, berarti teman-teman harus lebih berhati-hati karena bisa jadi harga tower bisa anjlok lagi di kisaran harga 1080 ya. Jadi untuk tower demikian. Jadi demikian dahulu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan kalau memang bermanfaat bisa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman. Siapa tahu mereka juga perlu ya. Saya Mercang dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.